Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan materi kali ini adalah kebijakan dividen ya, atau dividen policy. Oke, pertama-tama kita lihat ya pendahuluannya dulu bahwa dividen ini merupakan salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan di samping keputusan investasi dan struktur modal atau keputusan penggunaan dana. Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak atau earning after tax dari perusahaan, yaitu yang pertama adalah dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kedua adalah diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan atau retain earning. Dan yang ketiga juga digunakan sebagai cadangan dari laba setelah pajak atau earning after tax, dilakukan sampai jumlah cadangan mencapai minimum 20% dari modal yang ditempatkan. Ini menurut pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995. Biasanya sebagian earning atau tax dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali. Oleh karena itu, manajemen harus membuat kebijakan atau dividen policy tentang besarnya earning after tax yang dibagikan sebagai dividen. Jadi kalau ada pertanyaan, earning after tax atau laba setelah pajak itu untuk siapa? Yang jelas, kepada pemegang saham ini dalam bentuk dividen, dan bagi perusahaan ini berupa laba ditahan. Nah, apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen, berarti akan mengurangi jumlah laba ditahan yang akhirnya mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apabila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen, akan bisa memperbesar sumber dana intern dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Persentase dividen yang dibagi dari earning after tax biasa disebut dividen payout ratio. Rumus dividen payout ratio adalah dividen yang dibagi dengan laba setelah pajak atau earning after tax. Sedangkan persentase laba ditahan dari earning after tax adalah 1 dikurangi dividen payout ratio. Nah, sekarang masuk ke dalam materi utama kita, yaitu kebijakan dividen ya. Kebijakan dividen merupakan penempatan laba, yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam perusahaan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Kita lihat sekarang teori kebijakan dividen. Ini ada beberapa teori yang mendukung tentang kebijakan dividen ini. Yang pertama adalah teori Monigami-Miller atau yang dikenal dengan teori dividen tidak relevan. Kemudian ada teori the bird in the hand. Kemudian ada juga teori perbedaan pajak. Lanjut ada teori signaling hipotesis, dan terakhir teori clientele effect. Ya. Kita lihat satu persatu masing-masing. Yang pertama, teori dividen tidak relevan dari Monigami dan Miller atau MM. Menurut Monigami dan Miller atau MM berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi menurut MM, dividen adalah tidak relevan untuk diperuntukkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Monigami Miller, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dari
aset perusahaannya. Nah, pernyataan Monigami Miller ini didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah seperti pasar modal sempurna di mana para investor rasional. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan perusahaan. Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu. Nah, selanjutnya, beberapa ahli menentang pendapat MM tentang dividen tidak relevan, yaitu dengan menunjukkan adanya biaya emisi saham baru yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Modal sendiri dapat berasal dari laba ditahan dan menerbitkan saham biasa baru. Jika modal sendiri berasal dari laba ditahan, biaya modal sendiri sebesar KS, yaitu biaya modal sendiri dari laba ditahan. Tapi bila berasal dari saham biasa baru, maka biaya modal sendirinya adalah KE atau biaya modal sendiri dari saham biasa baru. Jika ada pajak, maka penghasilan investor dari dividen dan dari capital gain atau dari kenaikan harga saham akan dikenai pajak. Seandainya tingkat pajak untuk dividen dan capital gain adalah sama, investor cenderung lebih suka menerima capital gains daripada dividen karena pajak pada capital gain baru dibayar saat saham dijual dan keuntungan diakui. Teori kedua yaitu teori the bird in the hand. Gordon dan Lindner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout ratio rendah, karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gain. Nah, menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gain yield. Perlu diingat bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan atau KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham. KS adalah keuntungan dari dividen atau dividen yield ditambah keuntungan dari capital gains atau capital gains yield. Teori ketiga adalah teori perbedaan pajak. Nah, teori ini diajukan oleh Lichtenberger dan Ramsawamy. Ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gain yield rendah, daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gain yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Yang keempat adalah teori signaling hipotesis. Nah, terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham akan turun. Nah, fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Tapi Monigami Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya ini merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik dividen masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal biasanya diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan yang menghadapi masa sulit dari dividen di waktu yang akan datang. Seperti di teori dividen yang lain, teori signaling hipotesis ini juga sulit dibuktikan secara empiris. Adalah nyata bahwa perubahan dividen mengandung beberapa informasi. Tapi sulit dikatakan apakah kenaikan dan penurunan harga setelah adanya kenaikan dan penurunan dividen semata-mata disebabkan oleh efek sinyal atau disebabkan karena efek sinyal dan
preferensi terhadap dividen. Yang kelima adalah teori klientel effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok atau klientel pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaannya. Jika ada perbedaan pajak bagi individu, misalnya orang lanjut usia dikenai pajak lebih ringan, maka pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Nah, kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar. Kemudian bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari klientel ini ada. Tapi menurut Montgomery Miller, hal ini tidak menunjukkan bahwa lebih baik dari dividen kecil, demikian sebaliknya. Efek klientel ini hanya mengatakan bahwa bagi kelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. Sekarang kita lihat bagaimana kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Demikian juga sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil karena jumlah nominal dividen ini tergantung pada penghasilan bersih perusahaan atau earning after tax-nya. Jika dividen payout ratio dijaga kestabilannya, misalnya ditetapkan sebesar 50% dari waktu ke waktu, tetapi earning after tax berfluktuasi, maka pembayaran dividen juga akan berfluktuasi. Pada umumnya, perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankan dividen masa mendatang. Artinya, jika terjadi kondisi terburuk sekalipun, perusahaan masih dapat mempertahankan pembayaran dividennya. Pada praktiknya, ada perusahaan yang menggunakan model residual dividen, di mana dividen ditentukan dengan cara mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. Dan keempat, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Oke, demikian besarnya dividen bersifat fluktuatif. Model residual dividen ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri dengan alasan bahwa menerbitkan saham menimbulkan biaya emisi saham atau flotation cost, dan menurut teori signaling hipotesis, penerbitan saham baru sering disalahartikan oleh investor bahwa perusahaan kesulitan keuangan sehingga menyebabkan penurunan harga saham. Model residual dividen menyebabkan dividen bervariasi jika kesempatan investasi perusahaan juga bervariasi atau fluktuatif. Jika kita percaya pada teori signaling hipotesis, maka model ini sebaiknya tidak digunakan secara kaku untuk menetapkan besarnya dividen secara year-to-year basis. Model ini lebih banyak digunakan sebagai penuntun untuk menetapkan sasaran payout ratio jangka panjang yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan akan modal sendiri dengan laba ditahan.
Berikutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ya. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen antara lain yang pertama adalah kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup tetapi manajemen memutuskan untuk menginvestasikan ke dalam aktiva real, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. Kedua, kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Artinya adanya batasan dalam perjanjian pinjaman kepada kreditur. Misalnya pembayaran dividen hanya dapat dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pemegang saham dikurangi dengan angsuran pinjaman atau apabila modal kerja mencapai tingkat tertentu. Yang ketiga adalah tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Yang keempat, aksesibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu dipengaruhi oleh usia dan skala perusahaan. Yang kelima adalah adanya pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Ya. Yang keenam, kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru yang merupakan modal sendiri atau equity dapat berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham atau flotation cost. Sekarang kita lihat stock repurchase, stock dividen, dan stock split. Ya, ini merupakan kebijakan. Pertama, stock repurchase atau juga biasa disebut repurchase of stock ya. Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau cash dividen, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaannya atau repurchasing stock. Harga stok repurchase pada equilibrium dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ya. P sama dengan S dikali PC dibagi dengan S dikurangi N. Di mana P adalah harga stok repurchase equilibrium, kemudian S adalah jumlah saham beredar sebelum stok repurchase, sedangkan PC adalah harga saham saat ini sebelum stok repurchase, dan N adalah jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keuntungan stok repurchase bagi pemegang saham ya. Stok repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stok repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalued. Ya. Stok repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stok repurchase, ada kemungkinan harga saham akan naik. Kalau ada keuntungan, coba kita lihat kerugiannya bagi para pemegang saham ya. Perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Kemudian yang kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gain, padahal sebagian investor menyukai dividen. Berikut kita lihat keuntungan stock repurchase bagi perusahaan. Menghindari kenaikan dividen ya. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil. Pada masa sulit atau banyak kebutuhan dana investasi yang dapat memberi pertanda negatif. Stock repurchase merupakan alternatif yang baik untuk mendistribusikan penghasilan yang di atas normal atau extraordinary earning kepada pemegang saham. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacaukan
usaha pengambil alihan perusahaan. Ini yang biasanya dilakukan dengan cara membeli saham sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah saham mayoritas. Stock repurchase dapat menggagalkan usaha ini. Yang ketiga adalah mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan rasio utang dengan cara menggunakan utang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Yang keempat, saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Sekarang kita lihat kerugian bagi perusahaan. Yang pertama, dapat merusak image perusahaan karena sebagian investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Namun demikian, jika perusahaan benar-benar tidak memiliki kesempatan investasi yang baik, ia memang sebaiknya mendistribusikan dana kembali kepada pemegang saham. Tidak banyak bukti empiris yang mendukung alasan ini. Ya. Yang kedua, setelah stock repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Jika harus memilih antara stock repurchase dan pembayaran dividen tunai, pada pasar yang sempurna di mana tidak ada pajak, biaya komisi untuk jual beli saham, dan efek sinyal dari pemberian dividen, investor akan indiferen terhadap kedua pilihan. Pada pasar yang tidak sempurna, investor mungkin akan memiliki preferensi terhadap salah satu dari kedua alternatif tersebut. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk membeli kembali saham. Yang pertama adalah saham dapat dibeli pada pasar terbuka atau open market. Kemudian yang kedua, perusahaan membuat penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu dengan pendekatan tender offer. Yang ketiga, perusahaan membeli sejumlah sahamnya kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar dengan pendekatan negotiated basis. Yang kedua adalah stock split dan stock dividend. Ya. Stock split adalah tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan stock dividend adalah tindakan perusahaan memberikan saham baru sebagai pembayaran dividen. Bagi pemegang saham, stock split dapat membuat mereka bertambah kekayaannya karena kenaikan jumlah saham diimbangi dengan penurunan nilai saham. Sedangkan stock dividen juga tidak menambah kekayaan pemegang saham. Jika tidak ada keuntungan secara ekonomis, mengapa perusahaan melakukan stock split dan stock dividend? Stock split dilakukan untuk menjaga agar harga saham tetap berada pada optimal price range, di mana harga saham yang tinggi akan menyulitkan investor untuk membeli saham tersebut sehingga dapat menurunkan permintaan. Yang kedua, stock dividend digunakan perusahaan yang ingin menghemat kas atau perusahaan dalam kesulitan keuangan. Masalah yang muncul jika perusahaan tidak membagi dividen tunai, investor bisa salah persepsi terhadap emiten. Akibatnya, harga saham bisa turun, sehingga untuk menghindari efek negatif, perusahaan dapat membagi stok dividen sebagai pengganti dividen kas. Perbedaan antara stock split dan stock dividen adalah stock split merupakan pemecahan nilai saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil sehingga jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Sedangkan stock dividen merupakan pemindah bukuan dari rekening laba ditahan ke dalam rekening modal saham. Sedangkan persamaan antara stock split dan stock dividen yaitu keduanya mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Tidak terdapat pendistribusian kas dalam kedua bentuk tersebut. Tidak terjadi perubahan pada total modal sendiri, hanya komposisinya yang berubah.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih pembayaran dividen. Adapun prosedur pembayaran dividen, garis besar dari urutan pembayarannya adalah yang pertama adalah adanya tanggal pengumumannya atau declaration date. Kemudian ada tanggal pencatatan pemegang saham, holder of record date or cum date. Yang ketiga tanggal pemisahan dividen atau ex dividend date. Dan yang keempat adalah tanggal pembayarannya. Oke, terakhir kita lihat ini beberapa latihan dari apa yang sudah Bapak sampaikan di depan ya, berturut-turut tentang kebijakan dividen ini. Kita lihat, misalkan PT Beta ini memiliki laba setelah pajak sebesar 2 miliar. Sedangkan jumlah sahamnya adalah sebanyak 10 juta lembar. Harga sahamnya adalah Rp3.200 per lembar. Kemudian perusahaan akan melakukan repurchase stok sebanyak 20%. Jadi dari 10 juta lembar itu akan dibeli kembali sebanyak 20%-nya. Pembelian diharapkan tidak mempengaruhi price earning ratio-nya. Nah, pertanyaan bagaimana pengaruh stock repurchase terhadap harga saham dari PT Beta tersebut ya. Oke, kita lihat ini penjelasannya ya. Laba per lembar saham atau earning per share saat ini sebelum repurchase stock ya, kita lihat ya. Yaitu total laba atau laba setelah pajak earning after tax dibagi dengan jumlah sahamnya. Yaitu 2 miliar dibagi dengan 10 juta lembar atau sama dengan Rp200 per saham. Sedangkan price earning ratio-nya adalah 3.200 dibagi dengan Rp200 atau sama dengan 16 kali ya price earning ratio-nya. Berikutnya adalah kita lihat laba per lembar saham atau earning per share setelah repurchase yaitu 20% atau 2 juta lembar ya. Maka earning after tax-nya adalah 2 miliar dibagi jumlah sahamnya adalah sebesar 8 juta, kan setelah dikurangi 2 juta lembar ya. Dari 10 juta, maka sekarang earning per share-nya adalah Rp250 per saham. Sedangkan harga pasar yang diharapkan setelah repurchase adalah price earning ratio dikali dengan earning per share atau 16 dikali 250 sama dengan Rp4.000 per saham. Ya, ada kenaikan dari 3.200 menjadi Rp4.000 per saham. Pengaruh repurchase stock terhadap harga saham perusahaan ini adalah meningkatkan harga saham per lembarnya, yaitu sebesar Rp800 karena earning per share-nya naik menjadi Rp250 per lembar saham. Yang kedua kita lihat contohnya, misalkan PT CMC memiliki struktur modal likuiditas yaitu modal sendiri sebesar 100%, jadi berarti semuanya adalah modal sendiri ya, yaitu 200.000 lembar saham. Sedangkan nilai sahamnya adalah $2 per saham. Sedangkan pertumbuhan yang direncanakan 12% per tahun dan realitasnya 5% per tahun. Pada tahun 2021 diproyeksikan laba bersihnya adalah $2 juta. Pembayaran dividen 20% tetap diteruskan sehingga saldo laba ditahan akan menjadi $1,6 juta. Lebih lanjut, perusahaan menyadari bahwa proyek investasi dengan pertumbuhan 4% hanya akan menghasilkan $800.000 untuk tahun 2021 dibandingkan dengan proyeksi laba bersihnya sebesar $2 juta. Satu hal yang menggembirakan adalah bahwa laba yang tinggi dari aktiva yang sudah ada diperkirakan akan tetap berlangsung. Panjang ya, ini persoalannya. Sedangkan laba bersih $2 juta masih dapat diharapkan untuk tahun 2021. Nah, manajemen CMC ini sedang melakukan peninjauan atas kebijakan dividen saat ini. Pertanyaannya dari persoalan tadi ya. Dengan asumsi proyek investasi tahun 2021 yang dapat diterima akan sepenuhnya didanai oleh laba ditahan selama tahun tersebut, maka hitung dividen per share tahun 2021.
Kemudian berapa rasio pembayaran berlaku untuk tahun 2021? Ya, dividen payout ratio-nya. Jika rasio pembayaran dividen 60% tetap dipertahankan, berapa estimasi Anda akan harga saham saat ini? Oke, lihat kita ya penyelesaiannya. Proyeksi laba bersihnya adalah 2 juta dolar. Proyeksi investasi modalnya adalah 800 ribu dolar. Sedangkan sisa yang tersedia adalah 1.200.000 dolar. Saham beredar adalah 200.000 lembar. Maka kita bisa menghitung dividen per share-nya adalah 1.200.000 dibagi dengan 200.000 atau sama dengan 6 dolar per lembar. Ini 200.000 lembar ya. Berikutnya adalah earning per share-nya adalah 2 juta dolar dibagi dengan 200.000 lembar atau sama dengan 10 dolar per lembar saham. Sedangkan price earning ratio-nya adalah dividen per share dibagi dengan earning per share-nya atau 6 dolar dibagi 10 atau sama dengan juga dicari dengan cara total dividen dengan laba dibagi dengan laba bersih yaitu 1.200.000 dolar dibagi dengan 2 juta atau sama dengan 60%. Ini juga 60% ya, sorry. Estimasi harga sahamnya tadi ditanyakan adalah untuk saat ini ya P0 yaitu 6 dolar dibagi dengan 0,14 dikurangi 00. Jadi 14% dikurangi 5% atau sama dengan 66,67% ya. Ini pertumbuhan yang diharapkan sedangkan ini realisasinya cuma 5% ya. Dalam situasi terdahulu yaitu saat pembagian dividen tetap 20% atas earning per share 10 dolar atau 2 dolar, maka dengan tingkat pertumbuhan 4% dan rata-rata pertumbuhan mencapai 12%, maka kita menghitung estimasi harga sahamnya adalah 2 dolar dibagi dengan 14% dikurangi 12% atau sama dengan 100 dolar. Meskipun CMC mengalami kemunduran yang berat, namun aktifannya yang ada akan terus memberikan aliran laba yang baik. Ya. Lebih banyak dari laba ini akan diteruskan pemegang saham, karena pertumbuhan internal yang terus melambat telah mengurangi banyaknya keperluan dana. Akan tetapi hasilnya adalah penurunan nilai sahamnya ya, sebesar 33,33 dolar, yaitu 100 dolar dikurangi 66,67 dolar. Berikutnya kita lihat ini masalah dividen residual. Misalkan PT Fixa tahun lalu memperoleh laba bersih sebesar 240.000 dolar dan telah membagikan dividen sebesar 80.000 dolar. Dividen tersebut telah bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan 6% per tahun selama 5 tahun. Tahun ini perusahaan memperoleh laba 320.000 dolar. Kesempatan investasi yang layak saat ini membutuhkan dana 300.000 dolar. Ya. Kemudian diminta untuk menghitung dividen yang dibayarkan bila perusahaan menggunakan kebijakan yang pertama lah dividen ratio yang konstan, sedangkan yang kedua residual dividen jika akan dipertahankan rasio debt to total asetnya sebesar 40%. Ya. Kita lihat cara menghitungnya. Dividen payout ratio yang konstan adalah 80.000 dibagi dengan 240.000 dolar sama dengan 33,33% ya dividen payout ratio-nya. Nah, sedangkan residual dividen yang ada jika mempertahankan debt to total aset rasio 40% adalah yaitu 60% dikali 300.000 dolar yaitu 180. Jadi yang 40% ini adalah perbandingan antara hutang dengan total aset. Maka yang ditahan adalah 60% ya. 60% ditahan sebagai dividennya atau sebesar 180.000 dolar.
maka residual dividennya adalah 320.000 digunakan untuk inflasinya $180.000 atau sebesar $140.000. Oke, begitulah kira-kira paparan Bapak tentang kebijakan dividen. Semoga kalian bisa memahami dan bisa memanfaatkan video ini untuk referensi sebelum kalian mengikuti perkuliahan di kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Silahkan di subscribe, kemudian juga disimak ya untuk menambah viewernya. Dan silahkan kalian berikan komentar jika ada hal-hal yang perlu dikomentari. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya nanti di kelas. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan ya.